adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, biasanya kalau hari Minggu kita ngapain nih? Sekolah Minggu ya, kayak yang kita mau lakuin sekarang. Tapi kakak mau nanya dulu nih, adik-adik kabarnya gimana? Baik? Luar biasa? Sama dong kayak kakak, kabar kakak juga luar biasa. Tapi mungkin ada adik-adik yang lagi sakit ya. Gak apa-apa, semoga cepat sembuh dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke deh, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kakak mau perkenalkan diri dulu. Nama kakak, Kak Bitia Borus Yahaan. Adik-adik mungkin ada yang belum kenal ya, tapi sekarang udah kenal. Kakak Bitia Borus Yahaan, oke? Oke deh. Sekarang kita saat teduh dulu sebelum mulai sekolah minggu. Kita minta sama Tuhan Yesus supaya sekolah minggunya bisa fokus dan tenang. Oke, bersaat teduh dimulai. Amin. Adik-adik udah siap sekolah minggunya? Udah? Oke deh, kalau udah siap sekolah minggunya, Kak Bitia mau tes dulu semangatnya. Pakai tepuk tangan Yesus ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, yes, yes. Wah, udah semangat semua nih. Tapi Kak Bitia mau suaranya lebih kenceng, lebih semangat lagi. Bisa? Bisa ya? Oke deh, tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, yes, yes. Oke, sekolah minggunya udah siap. Kalau udah siap berarti kita mau datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dulu, Bapakku datang padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu.
Nah, kita sekarang sudah datang kepada Bapa ya. Sudah siap? Kita mau berdoa dulu, berdoa pembuka. Kita satukan hati kita berdoa. Ikutin kata-kata Kak Bitia ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku bisa bangun pagi. Sebentar lagi kami mau sekolah minggu. Berkati agar kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang Kak Bitia mau nanya, adik-adik sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang ya? Sama kayak Kak Bitia juga sayang banget sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sayang loh sama kita karena kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus berarti mau dong dengar firman Tuhan, dengar perintah Tuhan. Mau ya? Nah, kita mau dengerin nih firman Tuhan, tapi sebelum itu kita nyanyikan dulu Sayang, Sayang, Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Tadi Kak Rika baru dari luar, jadi Kakak Rika semprot-semprot dulu biar udaranya bersih dari virus apa adik-adik? Yang sedang ramai itu loh, virus corona. Tidak lupa Kak Rika juga cuci tangan dong kalau habis dari luar ya. Iya. Nah adik-adik, Kak Rika mau tanya deh, siapa di sini yang bisa lihat virus corona? Gak ada yang bisa ya? Iya, gak kelihatan ya virus corona itu. Tapi kok kita bisa tahu dan percaya ada virus itu di luar sana? Kita tahu dan percaya ada virus corona di luar sana karena ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya di luar sana banyak orang yang mungkin juga teman-teman atau keluarga adik-adik yang perlu kita doakan agar cepat sembuh dari corona.
Selain itu, karena virus corona, adik-adik sudah 1 tahun lebih ya sekolahnya online. Bahkan gak cuman sekolah minggu pun nih sekarang adik-adik juga dari rumah aja ya, online. Semua dilakukan untuk berjaga-jaga agar terhindar dari virus corona. Nah adik-adik, hari ini Karika mau cerita tentang murid-murid Yesus yang juga sedang berdiam di dalam rumah setelah Tuhan Yesus bangkit. Kira-kira ceritanya seperti apa ya? Nah, yang mau tahu ceritanya, ayo siap-siap untuk dengar cerita. Duduknya yang manis, pasang telinganya, siapkan hatinya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Nah, yuk disiapkan Alkitabnya adik-adik. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita buka Alkitabnya. Perjanjian Baru Yohanes 20 ayat 29. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh didampingi oleh papa mama ya. Karika akan bacakan ayatnya, adik-adik mengikuti dari rumah. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar Tuhan Yesus di kayu salib. Coba lihat adik-adik, tangannya bolong, berdarah, kakinya juga bolong, luka berdarah karena dipaku di kayu salib. Selain itu Tuhan Yesus juga dipakaikan mahkota duri yang tajam di kepalanya. Pinggangnya juga berdarah karena lambungnya ditusuk oleh tombak waktu itu adik-adik. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun mati di kayu salib. Itulah tanda cintanya Yesus kepada adik-adik, Kakak Rika, dan semua manusia yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita semua, sampai Ia rela mati untuk menebus dosa manusia. 3 hari setelah Yesus disalib, Tuhan Yesus pun bangkit. Itulah yang minggu lalu kita rayakan sebagai Hari Paskah. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat adik-adik, kuburnya, pintunya kita buka, sudah tidak ada lagi tubuh Yesus di situ karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, saat itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus takut sekali. Mereka takut sama orang-orang Yahudi, orang-orang yang menghukum dan menyalibkan Yesus. Mereka takut mereka dituduh mencuri tubuhnya Yesus dari kubur. Karena tadi kita lihat kuburnya sudah kosong ya. Tubuh Yesus sudah tidak ada lagi karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena begitu takut murid-murid ini adik-adik, mereka sembunyi di dalam rumah, berdiam di dalam rumah. Pintunya, jendelanya ditutup rapat-rapat, mereka kunci. Tiba-tiba di dalam keadaan rumah yang terkunci, muncullah Tuhan Yesus. Wah, murid-murid begitu terkejut adik-adik. Tapi juga murid-murid sangat sukacita karena mereka melihat guru mereka, Tuhan mereka sudah bangkit.
Sayangnya adik-adik, saat itu ada satu murid yang tidak bersama-sama dengan mereka. Namanya adalah Thomas. Thomas. Karena itu, murid-murid memberitahukan Thomas, "Thomas, kita sudah melihat Tuhan. Tuhan kita sudah bangkit." Tapi Thomas tidak percaya. Thomas bilang, aku nggak percaya. Sampai aku lihat bekas pakunya di tangannya dan aku mencucukkan jarinya ke lambungnya, aku nggak akan percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan kita udah mati tahu, kata Thomas kepada teman-temannya. 8 hari kemudian adik-adik, ketika Thomas berkumpul bersama murid-muridnya di dalam rumah, dengan keadaan rumah terkunci, pintunya, jendelanya tertutup rapat, Tuhan Yesus muncul kembali di tengah-tengah mereka. Mereka pun terkejut. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Secara khusus adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri ke depan Thomas. Dan Tuhan Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas. Thomas pun akhirnya percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Thomas menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, itulah cerita tentang Yesus penampakan diri kepada Thomas. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang Yesus penampakan diri kepada Thomas. Tadi dicerita ketika Thomas tidak percaya Tuhan sudah bangkit, Tuhan Yesus langsung marah nggak adik-adik? Enggak ya, Tuhan Yesus gak langsung marah. Malahan dengan lemah lembut, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dan membiarkan Thomas memegang tangannya dan lambungnya agar Thomas percaya. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus mencontoh sifat Tuhan Yesus yang baik ini ya, yang gak gampang marah-marah dan lemah lembut. Kalau ada sesuatu yang bikin adik-adik kesel, adik-adik harus sabar, harus bisa tahan diri biar tidak marah-marah dan juga lemah lembut seperti yang Tuhan Yesus lakukan tadi di cerita itu. Selain itu, adik-adik, dari cerita ini kita juga belajar untuk tidak mencontoh perbuatan Thomas yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita contoh sifat Thomas yang baik-baik saja. Thomas ini tuh salah satu murid Tuhan Yesus yang baik dan berani. Tapi untuk perbuatannya di cerita tadi yang tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, jangan kita contoh ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi ingat gak di awal Karika tanya, ada yang bisa lihat virus corona? Jawabannya gak ada yang bisa ya ngeliat virusnya, tapi kita tahu dan percaya ada virus corona di luar sana karena ada buktinya. Sama, dari cerita tadi kita juga belajar, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup bersama-sama dengan kita. Karena ada buktinya. Buktinya apa Karika? Bukti yang pertama adalah Alkitab. Iya, di Alkitab banyak sekali cerita tentang perbuatan-perbuatan baik Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, terus juga banyak keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus yang dituliskan di dalam Alkitab. Tadi juga di cerita itu, di Alkitab dituliskan, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bukti lainnya juga adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Adik-adik saat ini bisa bernafas, sehat, ikut sekolah minggu. Itu juga adalah bukti dari kasih
pemberian Tuhan Yesus kepada kita semua. Adik-adik kalau lihat keluar di luar rumah ada matahari, ada pohon, ada bunga, itu juga adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang indah yang diberikan kepada kita semua. Di rumah juga adik-adik punya papa, punya mama, abang, kakak, adik yang sayang sama adik-adik. Itu juga adalah bukti bahwa Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan adik-adik. Tuhan Yesus melindungi adik-adik, menyayangi adik-adik melalui orang-orang di sekitar adik-adik. Maka dari itu adik-adik, semoga melalui cerita ini adik-adik dapat menjadi anak-anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup bersama-sama dengan kita. Coba Kak Dika tanya, siapa di sini yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup? Good. Kalau adik-adik sudah percaya, maka tunjukkanlah adik-adik adalah anak-anak yang percaya pada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baiknya adik-adik. Contohnya, kalau adik-adik adalah anak-anak yang percaya pada Tuhan, adik-adik pasti rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, taat dan sayang sama papa mama, serta banyak contoh-contoh perbuatan baik lainnya yang menunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Itu dia tadi cerita untuk hari ini. Semoga dari cerita ini adik-adik bisa belajar menjadi anak-anak yang gak gampang marah-marah, lemah lembut, serta pastinya percaya kepada Tuhan. Kita tutup firman hari ini dengan menyanyikan bersama-sama tanda paku di kaki dan tangan. Cerita firman Tuhan yang dibawain Kak Rika bagus banget ya. Tapi kalau kita udah dengerin firman Tuhan, berarti sekolah minggu kita udah mau selesai. Tapi minggu depan ada lagi. Jadi adik-adik jangan lupa ikut ya. Oke? Oke deh. Sebelum kita berdoa penutup, kita nyanyikan dulu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya,
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami hari ini. Kami bersyukur, kami boleh berdoa, bernyanyi, menari memuji Tuhan, dan mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, lemah lembut, dan dapat menunjukkan perbuatan baik sebagai anak-anak yang percaya bahwa Tuhan sudah bangkit dan hidup. Kami juga berdoa untuk papa mama yang mendampingi kami. Engkau yang jaga dan lindungi mereka selalu. Kami juga berdoa agar virus corona boleh cepat hilang, sehingga kami boleh bersekolah dan sekolah minggu lagi bersama teman-teman secara langsung. Setelah ini kami mau melanjutkan aktivitas. Engkau yang berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.